Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam dzurriyyatihi wa sallallahu alaihi wasallam Husan ila mu'alif hadzal kitab Syekh Nawawi ad-Dimashqi sallallahu alaihi wasallam. Husan aba'ana wa ummatina wa jatina wa jatina wa sallallahu masyayikhna husan ila ma'atina asqiya malam. Talamidi wa santin alim. Lillahi ta'ala lahumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bab ke-10. Babu tasmitil atisi, bab tentang mendoakan orang yang atis? Bersin wa hukmit tasaubi, lan hukumnya angop. Bahasa Indonesianya angop apa? Menguap. Menguap itu bukan air. Indra. Menguap itu kan air yang ya wis pokoknya iku angop dan menguap. Rawaina fi sahih Bukhari an Abi Hurairah radhiyallahu an Nabi alaihi salatu wasallam qala Innallaha astuni Allah iku yuhibbul demen sapa Allah al utosa ing orang yang bersin. Wa yakrahu lan tidak suka sapa Allah atasa uba ing orang yang sering angop. Padahal santri ketoke bakat. Enggak lah, santri biasanya jarang angop, tapi langsung turu. Allah itu enggak suka orang yang suka sering angop. Fa idza atosa nalikane bersin sapa ahadukum salah sijine ro kabeh wa hamida lan muji Allah ing Allah ketika bersin kemudian ngucap alhamdulillah karena mongko ana sapa man ahakon itu punya hak ala kulli muslimin ing atase karena hakon ala kulli muslimin sami'ahu apa ayakula enda ngucap lau kedue orang yang hamidallah yarhamukallah. Orang yang bersin kemudian dia ngucap alhamdulillah, maka dia punya hak untuk didoakan dengan doa yarhamukallah. Karena itu kalau Anda bersin jangan lupa alhamdulillah. Jangan diem aja. Kadang kita tuh bersin diem kemudian dibanter nih bersinnya. Koyoke menikmati betul sak banter-bantere. Padahal enggak. Ketika bersin itu kita diajarkan untuk nutup hidung, kemudian berusaha untuk tidak keras dan kemudian ucap alhamdulillah. Orang yang bersin kemudian mengucap alhamdulillah, maka dia punya hak untuk didoakan dengan yarhamukallah. Wa amas sawa ubu anapun utawi angop. Tadi bahasa Indonesia menguap. Enggak tahu bener apa enggak menguap itu. Lah Ustaz tahu tuh menguap tuh air. Nah, kalau angop itu bahasa Indonesia apa? Katanya menguap, katanya tante. Ya pokoknya itulah. Pokoknya Jawane angop, maksud Madurane apa? Oh, saya nggak tahu juga. Pokoknya angop. Nah, angop itu fa'inama huwa iku minasyaitoni saking setan. Angop itu koyok setan. Nah, yang suka angop. Fa'idha tasa'aba moko nalikane angop sapa ahadukum fal yaruddahu mongko hendaknya menekan, melawan, mengendalikan mastato'a semampunya. Lai angop itu coba diusahakan tidak angop. Jangan kok tidak istighosah bolak-balik angop. Yasinan angop. Nggo wae teng metu mangane langsung beber kabeh. Nah, ketika kata Kanjeng Nabi angop itu nyaingi setan. Karena itu kalau angop fal yaruddahu mastato'a, tahanlah sekuat tenaga. Fa inna hadukum moko sak temene sira kabeh ida tasa'aba nalikane angop dohika mongko seneng ketawa mingka saking sira apa setanu. Lah Anda sering angop, setannya seneng. Oh, ini temennya. Karena itu lah
Tapi nggak usah. Nah, nek koncone anggap, setan ya. Enggak lah. Ya kita sama-sama taunya lah pokoknya. Tapi nggak perlu begitu. Tapi artinya kita diajarkan oleh Nabi, anggap itu enggak pantas toh. Karena itu kita berusaha untuk tidak anggap. Kultu kala ngendika sapa ulama maknahu tai maknane, maksudnya hadis itu tadi apa? Anal utosa sak temene bersin sababu utai sebabe iku mahmudun. Kata sebagian ulama menafsiri hadis tadi, kita nggak tahu yang dimaksudkan di Nabi bahwa Allah itu senang orang yang bersin itu maksudnya apa. Kita nggak tahu juga karena sebagian ulama berbeda pendapat. Tapi ada yang mengatakan begini, bahwa bersin itu salah satu penyebabnya adalah sesuatu yang baik. Baik itu apa maksudnya? Wa iku khifatul jismi, yaitu ringannya badannya enteng. Alati takunu kang ono likilatil akhlati krono sedikite kebodohan. Berarti orang yang bersin itu menunjukkan pinter. Bodohnya titik. Berbahagialah Anda yang suka bersin. Mungkin, tapi kan kita nggak tahu. Wa tahfiful ghodai, lan berarti kurangnya gizi. Karena kurang gizi itu kan berarti kita menunjukkan kesederhanaan. Orang yang kurang gizi itu biasanya akan awake ndak begitu lemu. Gitu kan? Orang yang kurang gizi itu kan badannya atletis. Maksud bener? Ya maksudnya orang yang kurang gizi, makanannya kurang sederhana, biasanya badannya tidak gemuk. Karena tidak gemuk, maka ibadahnya enteng. Nah, maksudnya begitu loh. Karena itu di sini dikatakan khifatul jismi, badannya ringan. Alati takunu likital akhlati, krono kurang wa tahfiful ghodai lan kurang gizi. Bahwa iku amrun perkara mandubun yang disarankan li'annahu, krono badan yang kurang gizi, kurang macam-macam tadi iku yud'ifu, bisa melemahkan asahwata ing sahwat, wa yusahilu lan memudahkan atau ata ing ibadah. Biasanya kalau badannya gemuk iku kakean lemak toh. Lah kakean lemak biasanya ngantukan. Karena ngantukan berarti ibadahnya enggak bagus. Lah badannya kuru berarti lemaknya enggak banyak. Karena lemaknya enggak banyak, tangi bengi iku enteng. Tapi lah Anda wis kurus gak tangi bengi, wis nerongso banget. Gitu kan? Lah ya sama kuru gak tangi bengi. Padahal mestinya ketika Anda kurus itu, ketika kita itu badan kita nggak terlalu gemuk, berarti kan nggak banyak lemak. Ketika nggak banyak lemak, maka mestinya kita itu bangun malam untuk ibadah itu mudah. Nah, maksudnya gitu. Karena itulah Allah senang yang utos, orang yang bersin tadi di dalam konteks itu. Karena sesuatu yang menyebabkan bersin itu karena kurang gizi, kurang makan, kurang macam-macam. Ya, yang kurang-kurang itu karena itu kan kemudian berdampak kepada badan yang tidak gemuk, tidak banyak lemak. Orang yang kurang lemak, maka dia akan mudah untuk bangun malam. Nah, konteksnya itu. Karena itulah Allah senang pada yang bersin. Sementara Allah nggak suka kepada orang yang sering angop. Kenapa? Wasaya ubu utai angop iku bididalika. Itu kebalikan dari bersin. Orang yang suka angop, sering angop biasanya kakean lemak. Kalau kemarin tes darah, bener ya tes darah. Tes darah itu orang yang gulanya tinggi biasanya ngantukan. Karena itu Anda kalau mari mangan terus ngantuk, itu berarti salah satu indikator gula darah kita naik. Kan gitu toh? Itu kan menunjukkan kakean gizi. Kakean gizi itu kakean mangan. Yang gula darahnya tinggi itu kan biasanya orang gula darah tinggi kan mulanya Ustadz kemarin kaget loh kok sampai tinggi banget. Kita nggak merasa ada keluhan. Kemarin nelpon mbak ibu itu gula darahnya tinggi. Ketika kita nanya, biasanya ibu itu berapa gula darahnya? Sekitar 300. 300 itu sudah lemes. Kita jauh di atas itu, nggak ada masalah. Berarti enak tes, mungkin karena tante yang ngetes.
Nggak ada masalah. Tapi artinya secara medis kan begitu. Orang yang gula darahnya tinggi akan ngantukan. Hadis ini kan juga begitu. Sehingga kakean gizi, kakean makan, kakean macam-macam itulah numpuk lemaknya sehingga kemudian berat untuk ibadah. Maksudnya begitu. Konteksnya wallahu a'lam. Kita juga nggak tahu. Ini pendapat sebagian ulama. Kenapa ada hadis Allah itu suka pada yang gebres, bersin dan tidak suka yang angop. Rawaina, kita lanjutkan, fi sahih Bukhari an Abu Hurairah radhiyallahu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala idza atasa nalikane bersin sapa ahadukum falyakul. Kita diajarkan Nabi kalau kita bersin maka ngucaplah alhamdulillah. Falyakul mongko hendaknya ngucap lahu untuk uang tadi sapa ahuhu au sahibuhu, temannya atau yang ada di sampingnya. Kalau kita ada teman kita bersin, dia ngucap alhamdulillah, kita harus mendoakan dika yarhamukallah. Kalau kita sudah mendoakan dika dia yarhamukallah, fa idza qala lahu yarhamukallah, kalau teman kita bersin kemudian kita ngucap alhamdulillah, teman yang di dekat kita mendoakan kita yarhamukallah, jangan lupa kita juga harus membalas mendoakan dia. Yahdikumullah wa yusli balakum. Yahdi mungkin memberikan petunjuk kuming sira sapa Allah, wa yuslihu lan membuat baik apa balakum ing keadaanmu. Kita mendoakan dia, semoga Allah memberikan hidayah pada dia dan Allah memberikan kesehatan pada dia. Itu doa kita. Jangan lupa saling mendoakan. Kalau ulama'u balakum, utai maknane balakum aisaknakum, keadaanmu. Warawainah fi sahih Bukhari. Tadi Bukhari. Sekarang ada Bukhari Muslim. Tadi ada Abu Hurairah, sekarang dari Anasin, sahabat Anas, salah seorang sahabat Nabi yang sangat dekat dengan Nabi. Qala atosa bersin. Pernah terjadi dua orang bersin di samping Kanjeng Nabi. Jadi ada sahabat podo lungguh dekat Nabi, atau sarojula ini dua orang indan Nabi. Pasam mata. Mongko kemudian mendoakan, berdoa sapa ahaduma, tetapi walam yusammit, lan tidak mendoakan ala khore yang lain. Faqala mongko nanya alladzi lam yatmathu. Faqala mongko nanya sapa alladzi orang lam yusammithu, yang tidak mendoakan sapa Nabi atosa. Jadi begini, Nabi misalnya di tengah begini, di sini ada sahabat bersin, di sini juga bersin. Tapi yang satu oleh Nabi didoakan, yang satu tidak. Podo bersin nih. Tapi Nabi mengatakan yang pertama Nabi mendoakan ya arhamukallah. Tapi ketika yang satu bersin Nabi diem aja, tidak mendoakan. Kemudian yang tidak didoakan tadi konfirmasi Nabi. Kan Nabi dia didoakan kok saya enggak? Padahal podo bersin nih. Apa jawaban Nabi? Faqala atosa fulanun fasammithu. Kemudian mendoakan wa atostu lan gebres bersin sapa ingsun falantut samit. Faqala ketika yang tadi yang tidak didoakan tadi komplain ke Nabi, Nabi jawabannya gini, hadza hamidallah. Karena temanmu tadi yang bersin, yang saya doakan karena dia ngucap alhamdulillah. Sementara kamu fa innaka lam tahmid. Kamu ketika bersin kamu enggak bilang alhamdulillah. Ya akhirnya Nabi tidak mendoakan dia. Karena itu kalau kita bersin alhamdulillah, sehingga kemudian teman kita bisa mendoakan ya alhamukallah, dan kita balik mendoakan yahdikumullah. Kalau dia bersin kok enggak alhamdulillah, maka kita boleh, berarti kan boleh tidak mendoakan. Karena Nabi juga melakukan itu ketika ada dua orang yang satu bersin, podo bersin satu didoakan, satu tidak. Nabi ketika dikonfirmasi, ya dia bersin mau alhamdulillah, sementara kamu bersin nggak bilang apa-apa. Ya akhirnya Nabi tidak mendoakan. Berarti boleh tidak mendoakan. Karena mendoakan orang bersin kan dalam tanda petik menjadi kewajiban toh. Anda masih ingat hakul muslim ala muslim? Salah satunya kalau bersin didoakan. Dia itu pun kalau dia ngucap alhamdulillah. Rawaina fit sahihima,
ada juga hadis dalam Bukhari Muslim. Agak di atasnya. Rawaina fi sahih Muslim an Abi Musa al-Asy'ari radhiyallahu an sami'tu mendengar sapa ingsun Rasulullah yaqulu idza atasa nalikane bersin sapa hadukum. Ini kalau tadi yang dicontohkan Nabi. Nah, kalau yang hadis kedua itu yang disampaikan Nabi. Jadi didhawuhne Nabi yang tadi dicontohkan. Idza atasa kata Nabi nalikane bersin sapa ahadukum salah satu nira kabeh hamida. Kemudian dia ngucap alhamdulillah fasamituhu mongko ndongakno sapa sirahu ing dia. Kalau teman kita bersin kemudian mengucap alhamdulillah, kata Nabi fasammithu, doakan dia dengan yarhamukallah. Tapi sebaliknya fa ilam yahmid mongko lamun orang mengucap alhamdulillah falatus sammitu, maka boleh tidak mendoakan. Kalau ada teman kita bersin kok gak alhamdulillah, yo kita boleh tidak mendoakan. Kita diam aja juga boleh, nggak perlu mendoakan. Rawaina fi sahih ma'anil Bara' radhiyallahu an qala amarona perintah sapa Rasulullah bisab'in. Kata Imam Bara', sahabat Bara', Nabi itu memerintahkan pada kita 7 hal. Wa nahana lan melarang anis sab'in saking 7. 1. Amarona bi iadatil marid. Perintah pada kita bi iadatil marid dengan apa? Menjenguk orang sakit. Kalau ada teman kita sakit, dijenguk. Kalau memungkinkan. Artinya kondisi sekarang kan ada toh yang sakit nggak boleh dijenguk. Bahkan jangankan sakit, meninggal aja lo nggak boleh ditakziah. Ketika yang kena COVID, karena ada SOP-nya begitu. Tapi secara umum kalau normal kita diperintahkan menjenguk yang sakit. Itu kalau ada saudara sakit dijenguk, 1 perintah Nabi. Yang kedua, wa itibail janais. Jenazah, mengikuti jenazah. Kalau jenazah dari rumah dibawa ke kuburan, kita disarankan untuk ikut ke kuburan. Perempuan boleh nggak? Boleh. Perempuan nggak apa-apa Anda ikut ke kuburan. Sekarang kan beda dengan dulu toh. Kalau dulu perempuan nggak boleh karena dikhawatirkan pingsan duluan. Nah sekarang kan Anda nggak akan pingsan. Masa di kuburan toh pingsan? Kan enggak toh. Artinya kalau kita ngikutkan jenazah ke kuburan kan kita juga lebih tegar. Maka boleh. Kemarin masih ingat ngaji yang di bab janais, hukum perempuan untuk ikut jenazah itu boleh. Sepanjang dia tidak akan pingsan. Artinya kalau dia tegar, misalnya kalau keluarga kita, bapak kita, keluarga kita ada yang meninggal, kemudian kita ngikut jenazah ke kuburan, nganterin jenazah ke kuburan boleh. Yang penting kita tegar dan tidak akan menjadi masalah di kuburan. Sekarang jarang lah gitu. Itu 2 perintah mengikutkan jenazah. Yang ketiga, wa tasmitil atis, mendoakan orang yang bersin. Itu perintah Nabi yang ketiga. Yang keempat, wa ijabati da'i, lan mengabulkan orang yang mengundang. Kalau Anda diundang, maka kita usahakan untuk datang. Karena ketika dia mengundang itu kan berarti dia membutuhkan. Maka kita datang. Terutama kalau diundang makan. Waduh mbak, nanti ke rumah ya makan. Enak, saya masak enak. Oh insya Allah, insya Allah. Tapi mesti teko. Mbak nanti kerja bakti ya? Oh insya Allah, insya Allah. Nah kayak teko nih. Waduh insya Allah. Enggak gitulah. Tapi kita artinya ijabat da'i, diperintah Nabi untuk memenuhi undangan. Waradus salami, lan jawab salam. Jawab salam, hukumnya wajib. Wa nasril madlumi, lan menolong orang yang didolimi. Kalau ada orang yang didolimi, kita diperintahkan untuk menolong dia. Wa ibroril qasami, dan memenuhi sumpah. Kalau kita bersumpah, kita harus memenuhi sumpah kita. Lah wong Jawa biasanya kalau rumah kita klebon apa wong Jawa? Ula weling ya. Ula weling ngerti ya? Apa namanya ular yang belang-belang. Orang Jawa mengatakan orang ora weling. Lah wong Sumatera apa?
Ada tahu ular yang kecil segini yang belang-belang hijau kuning. Nah, kalau masuk rumah, kata orang Jawa, itu menunjukkan salah satu dari anggota keluarga ada yang berjanji dan belum ditepati. Kayak tante yang kamarnya kelebon ulo ya. Itu harus mawas diri, mungkin ada janji apa. Kalau orang Jawa begitu. Ada janji, ada apa yang belum dipenuhi. Biasanya begitu, kalau orang Jawa. Kalau kita nggak tahu juga bener, wallahu a'lam bishawab. Tapi biasanya orang Jawa ngatakan gitu lah, enek wong. Ya apa yo, sing biasanya begitu. Ada 7 hal yang diperintahkan oleh Nabi menurut hadis ini. 1, menjenguk orang sakit. 2, mengantarkan jenazah. 3, mendoakan orang bersin. 4, memenuhi undangan. 5, menjawab salam. 6, membantu orang yang didolimi. Dan yang 7, memenuhi janji atau sumpah. Rawaina fi sahihima anil Abi Hurairah radhiyallahu an. Ani Nabi alaihi salatu wasallam qala hakul muslim, kewajiban orang muslim iku khamsun. Kalau kita muslim ada kewajiban sosial. 1, radus salam, menjawab salam. 2, wa iyadul maridi, menjenguk orang sakit. Kalau di hadis di atas dari hadis Al-Bara, kita diperintahkan 7 hal. Kalau di atas bahasa yang dipakai, Nabi memerintahkan 7. Tapi kalau hadis di Abu Hurairah, Nabi tidak memerintahkan, tapi Nabi mengatakan kewajiban orang Islam. Kewajiban sosialnya ada 5. 1, jawab salam. Waduh toh isine. Yang 2, iyadul marid, menjenguk orang sakit. Kemudian yang 3, itba'ul janais, mengantarkan jenazah. Kemudian yang seterusnya ijabatud dakwati, yaitu memenuhi undangan, ajakan undangan. Wa tasmitul atisi, yang 5, mendoakan orang bersin. Yang enggak ada di situ nasrul madlum dan idralul qasam. Itu bedanya hadis yang sebelumnya dan Abu Hurairah. Tapi di dalam yang 5 tadi tasmitul atis sama. Wa fi riwayatil Muslim, berarti ada beda ya. Kalau Sahih Bukhari Muslim yang diriwayatkan dari Barok, yang harus kita lakukan kewajiban sosial itu ada 7. Kalau dari Abu Hurairah di Bukhari Muslim juga kewajiban sosial kita 5. Nah, kini beda lagi. Ini dalam riwayat Muslim, hakul muslim alal muslim iku situn 6. Ada yang 5, ada yang 6, ada yang 7. Hadisnya beda-beda, tapi semuanya sahih, tercatat dalam Bukhari Muslim. Paling enggak berarti 5 atau 6 atau 7, kita bisa melihat semuanya. 1, fa idza laqaitahu, nalikane ketemu sapa sirahu ingman fasalim. Kalau kesini bukan, jadi kewajiban kita itu bukan jawab salam, tapi di sini fasalim alaihi, menyampaikan salam. Kalau kemarin kan menyampaikan salam itu hukumnya sunnah, tapi kalau di sini menjadi perintah. Jadi karena itu kan, itulah kenapa, karena hadis tentang salam itu bervariasi, ada yang perintah, ada yang tidak. Maka kemudian ulama mengatakan menyampaikan salam itu hukumnya sunnah, bukan wajib. Karena ada yang diperintahkan itu bukan jawabnya, tapi memberikannya. Kalau di sini dikatakan, kalau kamu ketemu orang sesama muslim fasalim alaihi, maka berikan salam. Kalau ndelok, Anda belajar apa malam Sabtu itu usul fikih di Ustaz Zainul itu, dikatakan setiap kata perintah itu menunjukkan wajib, gitu kan? Di sini Kanjeng Nabi menggunakan kata perintah, fasalim alaihi. Itu kan al asal fil amri lil wujub, bahwa pada dasarnya kata perintah itu menunjukkan wajib. Usul fikihnya begitu. Tapi karena hadisnya variasi, karena itu kalau kita untuk hati-hatinya, berarti malah kita biasakan dengan salam ketika ketemu yang lain. Itu 1.
menyampaikan salam. Yang kedua, fa idza da'aka nalekane ngundang ka ing sira fa'ajibhu. Kalau Anda diundang, maka wajib datang. Terutama biasanya kalau diundang nikah itu apa istilahnya? Walimah. Nah, walimah itu bisa bukan hanya nikah loh ya. Bisa walimatul arus itu nikah, bisa walimatul khitan itu sunatan, bisa walimatul safar mau pergian. Biasanya kalau Anda mau haji atau mau umroh, kita minta tetangga datang kumpul untuk minta doa. Itu walimah. Walimah itu kan asalnya pesta. Kalau bahasa aslinya itu aulim walau bisatin. Kalau Nabi mengatakan kalau kamu nikah aulim walau bisatin, maka lakukanlah pesta walaupun hanya menyembelih satu kambing. Nah, zaman Nabi loh. Satu kambing itu walau. Senajan satu kambing. Jadi minimal satu kambing. Kita sekarang lebih ya. Kalau nggak beli kambing tapi tuku daging, puluhan kilo, yang lebih dari banyak satu kambing. Kalau kita diundang, kita datang. Faidain tansohaka. Kalau ada teman minta nasihat, fansoh lahu, maka nasihati dia. Mungkin ada, kalau kita sekarang bukan nasihat ya, curhat. Mbak, saya mau curhat. Kalau biasanya, kalau Ustaz itu sering mahasiswa curhat opo, sering kadang datang ke kantor, Ustaz, apa, curhat macam-macam lah. Enak yang mulai urusan pribadi, sampai urusan keluarga, urusan kampus, urusan nilai gak metu-metu. Kita, Ustaz ini saya swakeh lah, curhat. Kalau ada teman curhat, fansoh lahu, maka nasihati dia. Jadi kasihlah jalan keluar. Mbak, aku ngopo yo garap skripsi gak mari-mari. Gampang ya. Pokoknya bengi aja turu. Gampang, buka laptop aja turu. Aja ndelok TV, aja buka HP, buka laptop aja. Dan diketik. Bukan hanya buka toh, diketik, dimulai. Karena skripsi, tesis itu tidak sama dengan rumput. Kalau rumput itu dibiarkan tumbuh sendiri, tambah sendiri. Tapi lah tesis, skripsi dibiarkan nggak akan nambah. Jadi harus diketik. Pokoknya Anda bisa bayangkan, nggak banyak nggak apa-apa. Andai kan ya, Anda bisa bayangkan sehari Anda bisa nulis 1 halaman. Itu 10 hari kan 10 halaman. Nah, saulan kan udah 30 halaman. 2 bulan udah 60. Skripsi udah luwe. Kan ditambah daftar pustaka, ditambah macam-macam. Kan udah lebih dari 60 halaman. Skripsi kan hanya 60 halaman toh. Artinya kan selesai. Itu 2 bulan. Kalau Anda ngetik sehalaman itu kan hanya berapa menit toh. Kan pada Anda curhat. Skripsi itu kan curhat akademik kita. Ya kan? Pada ngetik curhat opo. Kok baru baru sebentar kok sudah untuk 5 halaman ya. Dulu Ustaz pernah menerima surat. Itu bukan selembar, sebendel. Jadi dia cerita apa yang mau cuma capek. Dia apapun ditumpahkan di surat itu. Itu dulu. Nah, sekarang kan sama toh ketika Anda curhat itu. Kan coba Anda kalau curhat, coba kalau Anda punya masalah kemudian diketik. Itu kan tiba-tiba udah sehalaman, 2 halaman, 3 halaman. Loh, kenapa skripsi enggak seperti itu? Nggak makalah. Ini kan mau kok gak sehalaman-halaman kok si agama ini sore. Itulah kita kan sebetulnya sama. Skripsi, tesis, tugas makalah itu kan curhat akademik kita. Jadi Anda baca kemudian curhatnya ditulis menjadi makalah. Anda penelitian curhatnya menjadi skripsi. Kan gitu. Tapi diketik, bukan dilamun. Diketik yang ada dalam pikiran.
ketik apa aja yang Anda punya, yang Anda pikirkan. Nanti setelah selesai diketik, besok dibuka lagi, diedit. Jangan ngedit sekarang. Nah, itu nggak mari. Jadi apa aja yang Anda pikirkan, tulis, mari. Nanti besok, lusa, dilihat lagi, diedit lagi. Nanti kan selesai. Dan nanti kan juga rapi. Jangan nggak diedit. Nggak diedit juga karo-karan itu nggak nyambung. Jadi dosen pembimbing itu apa tahu hubungannya ini nggak? Iya, karena kita harus ngedit, tapi ngeditnya jangan sekarang. Yuk, kalau Ustaz sekarang lagi finishing nulis buku. Sampai malam, jam 1, jam 2. Biarin aja, setelah itu selesai. Nanti 2 hari, 3 hari berikutnya, kalau kita lagi pusing, kita hanya buka laptop aja ngedit tulisannya. Lama-lama kan aja. Yuk, kita juga kadang kaget loh. Kok iso yuk, pengen tak tulis ruwet ngene iki. Yuk nanti diedit, maksudnya apa kemarin itu. Nah, ngeditnya tidak pas ketika kadang kita itu kan sibuk ngedit. Nggak perlu ngedit, tulis saja apa yang kita pikirkan. Itu selesai. Faidain tasoha, nalikane curhat, minta nasihat, fansoh. Maka nasihati dia, kasihlah, bantu, kasih solusinya. Itu kewajiban kita. Artinya itulah kewajiban kita terhadap orang Islam. Jadi jangan pernah tidak menerima orang yang curhat. Kalau ada teman curhat ya diterima aja, kemudian nanti walaupun mungkin kita nggak tahu pasti, tapi kadang kan orang itu butuh curhat toh. Kadang kan butuh curhat. Dengan curhat itu kemudian kayaknya lepas. Apa itu problem? Nah, itu penting karena itu di sini Nabi mengatakan, Nabi loh sampai mengajarkan faida intas sohaka. Kalau ada temanmu minta nasihat, minta temanmu curhat, fansoh lahu, maka terimalah dia dan nasihati dia. Artinya kan kita itu jadi psikiater ya, psikolog, psikiater yang nerimo ini. Faida atosa, nalikane bersin, fahamida, kemudian memuji yang Allah Ta'ala. Kalau ada teman kita bersin, kemudian mengucap Alhamdulillah, fasamidhu, maka doakan dia. Kalau dia bersin, Alhamdulillah ya yarhamukallah. Faida marido, seterusnya, nalikane sakit, fa'udhu, maka jenguklah dia. Kalau dia sakit, jenguk. Kalau dia bersin, didoakan. Kalau dia curhat, nasihati. Kalau dia ngundang, kita datangi. Kan gampang toh. Kalau ketemu, kita kasih salam. Nah, terakhir, faida mata. Kalau dia mati, fa'atbi'hu, maka antarkan dia ke kuburan. Kan gampang. Jadi kan relasi antar Islam itu kan luar biasa. Mulai bersin sampai mati itu loh, ada aturan mainnya. Nggak ada loh di tempat lain, dalam aturan lain yang begitu detail, mulai sesuatu yang sangat kecil. Biasanya kita menganggap bersin itu sesuatu yang kecil, tapi Nabi mengajarkan itu. Mulai bersin sampai sakit, sampai meninggal, itu Nabi mengajarkan itu. Oke, saya kira begitu. Nanti kita lanjutkan besok bab ke apa itu? Bayanu al-Fatih tasmid wa dzikru ma fi khilaful faqih. Ini bab tentang kalau ada orang bersin menyebut dengan doa lain. Ada yang alhamdulillah, ada yang macam-macam, boleh enggak? Ada tuh bersin kemudian alhamdulillah, satu nih jawabnya innalillahi wa inna misalnya toh. Karena kan katanya kalau kita bersin kemudian alhamdulillah, itu ada setan yang mati. Nah, kalau ada yang mati kan kita innalillahi wa inna misalnya. Bagaimana kalau begitu? Oke, saya kira begitu. Al-Fatihah. Rabbana fa'na bima
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.